Sobat maritim sekalian, kali ini kita akan mempelajari bagaimana aturan bernavigasi pada kapal tunda atau kapal yang sedang menggandeng. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya bersama-sama. Baik Sobat Maritim, kali ini kita belajar tentang aturan P2TL Rule 24 tentang towing pushing, yaitu menggandeng atau mendorong kapal. Aturan tersebut bisa kita rangkum dalam ilustrasi sebagai berikut tentang menunda dan menggandeng. Untuk kapal bertenaga yang sedang menggandeng, diwajibkan untuk memasang lampu tiang atas bawah di tiang utama. Kita ilustrasikan kapal yang sedang menggandeng sebagai berikut. Di tiang utama dia harus memasang dua lampu dalam posisi vertikal, lampu tiang dalam posisi vertikal sebagaimana berikut. Kemudian selain itu, kalau dia sedang bernavigasi, diwajibkan untuk memasang lampu navigasi. Di belakang diwajibkan untuk memasang lampu tunda di mana berwarna kuning mengarah kepada arah tundaannya, seperti ini. Lampu kuning jika sedang berlayar, memasang lampu navigasi sebagaimana normal lampu tiang, lampu buritan, dan lampu lambung merah hijau ya. Untuk di tongkang, untuk mengetahui, untuk memperjelas identifikasi sisi lambung, kiri kanan tongkang dan buritannya, harus dipasang lampu navigasi, di mana lampu merah hijau di haluan tongkang, kemudian lampu putih di buritan tongkang. Jika malam hari, kita ilustrasikan sebagaimana berikut. Untuk kapal yang menunda dengan panjang tundaan lebih dari 200 meter, lampu vertical line, lampu tiangnya menjadi dipasang 3. Kalau yang kurang dari 200 meter kan ada 2 lampu tiang, kalau ini di atas 200 meter 3. Jadi selain itu, kalau siang hari untuk towing lebih dari 200 meter ditambah dengan day shape, belah ketupat ya, belah ketupat di tiang utama. Berikutnya, kapal yang mendorong atau pushing. Mendorong ada 2 tipe, yaitu mendorong dalam composite unit atau menjadi satu kesatuan, atau non composite unit, dimana kalau non composite unit itu kapal yang mendorong itu tidak menjadi bagian dari tongkang. Jadi tongkangnya tidak didesain sebagaimana berikut. Ada lubang di belakang tongkang di mana tabut bisa masuk sesuai dengan ukurannya, kemudian baru diikatkan atau mungkin ada pasak yang mengunci kapal dan tongkang. Kalau non composite unit diikat dengan tali. Untuk kapal yang mendorong dalam satu kesatuan atau composite unit, dia harus mengidentifikasikan diri sebagai satu kesatuan kapal. In composite ya, rigidly in composite, dia mengidentifikasikan diri kalau berlayar malam hari sebagai satu kesatuan kapal dengan memasang hanya lampu tiang dan lampu lambung setelah lampu buritan. Lampu navigasi, lampu lambung, lampu tiang, dan lampu buritan menandakan dia hanya diibaratkan hanya satu buah kapal. Untuk berikutnya yang mendorong menjadi non composite, jadi
dihubungkan hanya dengan tali. Jadi tiap tongkang, tiap sisi dari tongkang itu dipasang lampu lambung. Jadi misalnya gandengan seperti ini 3, jadi masing-masing tongkang dipasang lampu lambung kiri kanan merah hijau. Jadi mengidentifikasikan kalau malam hari non composite unit towing atau pusing, jadi mengidentifikasikan sebagai 3 dorongan, mendorong 3 tongkang. Sebagaimana towing alongside juga, karena bukan menjadi satu kesatuan, maka tiap tongkang yang digandeng harus mengidentifikasikan dirinya. Jadi diketahui oleh orang lain bahwa tongkang tersebut digandeng sisi lambung kirinya, dan gandengan itu ada seperti ilustrasi ini, ada 3 buah tongkang yang digandeng oleh 1 buah takbut. Tiap masing-masing tongkang kalau kelihatan dari belakang memasang stern light. Ini juga takbutnya juga masang stern light. Ya, berikutnya untuk benda-benda yang tenggelam sebagian, jika di towing atau ditunda harus dipasang 2 lampu yang menandakan atau mengidentifikasikan bagian depan dan bagian buritan dari benda yang tenggelam sebagian atau submerged, seperti contoh balok yang ditarik. Jika benda yang submerged objek itu kurang dari 25 meter panjangnya, sebagaimana berikut. Jika dia panjang atau gandeng-gandengan banyak benda seperti ini, hanya benda yang paling depan dipasang di haluan benda paling depan, dan buritan dari benda yang ditunda dipasang menandakan bagian buritan dari tundaan, sebagaimana berikut. Dengan maksimum jarak 100 meter. Jika lebih dari 100 meter, maka dipasang lagi di paling belakang, sebagaimana berikut. Berikutnya seperti ini ilustrasinya. Kalau lebarnya benda yang di towing itu kurang dari 25 meter, hanya memasang bagian depan dan bagian buritan. Ini untuk submerged objek atau benda yang tenggelam sebagian. Jika benda yang ditunda tersebut lebarnya lebih dari 25 meter, maka tiap sudut memasang lampu. Ya, berikutnya untuk kapal yang menunda, di mana kapal tersebut tidak didesain sebagai kapal tunda, harus mengidentifikasikan bagaimana mereka sedang melakukan tundaan. Mungkin lampu ke kapal yang belakang hanya nyalakan lampu penerangan saja, sedangkan lampu yang depan lampu navigasi. Karena jika kedua kapal tersebut menyalakan lampu navigasi sedang tundaan itu lebih dari 100 meter, maka akan menimbulkan salah persepsi, dikira kapal yang berjalan beriringan. Ada kemungkinan tali tundaan dipotong atau diantara kapal tersebut dipotong oleh speedboat atau perahu atau kapal yang kecil. Sangat berbahaya. Untuk kapal yang menarik sebuah objek yang susah untuk
pasang lampu identifikasikan harus dipasang lampu dimanapun dia bisa dipasang, dimana lampu tersebut mengidentifikasikan bahwa ada objek di belakang kapal tersebut. Ya, demikian untuk rule 24. Berikutnya akan kita jelaskan tentang aturan 25 di video berikutnya.